Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alprandina Tepu dari kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan judul materi kami, yaitu kebijakan perubahan. Fungsi kebijakan perubahan dari sebuah perusahaan atau organisasi. 1. Sebagai strategi bertahan perusahaan agar tidak tertinggal di tengah perkembangan bisnis dan pasar. 2. Sebagai pondasi beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, sebagai pondasi beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Putri dan saya akan melanjutkan pembacaan materi dari fungsi kebijakan perubahan sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi fungsi selanjutnya yakni membantu perusahaan dalam menyelaraskan berbagai kebijakan dan perencanaan dengan perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal. Fungsi selanjutnya membantu perusahaan atau organisasi lebih cepat merespon perubahan pasar, terutama permintaan dari konsumen. Yang terakhir menjadi motivator atau penilaian terhadap berbagai kemajuan yang telah maupun yang akan dicapai oleh perusahaan. Materi selanjutnya yakni perumusan program-program perubahan. Jadi ada 5 jenjang aplikasi change management agar berjalan maksimal dan maksimum. Yang pertama melakukan identifikasi, selanjutnya melakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan kita harus mengimplementasikan. Lalu selanjutnya memonitoring, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pratiwi, pemateri ketiga dari kelompok 2, yang akan membacakan presentasi yang berjudul Strategi Pengubahan Program. Terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama force coercion strategi, yang dimana perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward dan punishment. Yang kedua, rational persuasion, yang dimana perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris maupun argumen rasional. Dan yang ketiga, share power strategy, yang dimana strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai. Selanjutnya, pengembangan dan penjabaran program perubahan. Untuk memahami pengertian dan tujuan pengembangan organisasi, menurut Displaces 2005, kesiapan orang buat mengalami perubahan bisa jadi energi penggerak yang membuat perubahan itu akan membagikan hasil yang positif. Sebagian amatan terkini mengenai konstruk variabel kesiapan buat berganti menerangkan kalau sebetulnya kesiapan orang buat berubah bisa diidentifikasi dari tindakan positif seseorang kepada perubahan. Anggapan dari totalitas masyarakat organisasi buat mengalami perubahan, serta rasa yakin orang dalam mengalami perubahan. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekianlah penjelasan materi kami dari kelompok 2. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada para teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.